Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para murid dan santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Video ini terangkai dengan video yang lain, khususnya di YouTube Mireik Majaloka. Sebelum untuk memahami dan mendapatkan pendidikan, pemahaman, pengertian, tuntunan, dan bimbingan yang tepat, ikuti arahan seperti di YouTube awal. Jadi ikuti dari awal, terus berurutan, agar mendapatkan pemahaman yang urut dan tartil. Para murid, para santri, kembali lagi dari konsep untuk meluruskan manusia, khususnya para murid dan santri, agar kehidupan tidak terjerumus di alam dunia sehingga menjadikan kesesatan, sehingga kehidupan menjadi rusak, bahkan tidak akan pernah bisa kembali ke asal muasal. Guru memulai dari kaset yang dengan judul Selamatkan Kehidupanmu. Dari pemahaman itu sudah diterangkan, sudah jangan berpikir lagi dan jangan dibahas lagi tentang makrifat, tentang manunggaling Gusti, tentang hal-hal yang tidak berguna. Karena itu sejak dulu dan sampai kapanpun sudah adanya dunia seperti ini. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau toh sudah paham itu, baru diterangkan di kaset yang lain, bahwa yang kita pelajari, yang kita gali, yang kita jalankan adalah kehidupan, ya. Kehidupan selaku sebagai makhluk atau insan manusia. Jadi jangan berbicara tentang Tuhan-Tuhan lagi seperti di sana-sana kemarin, ya. Dari ulasan guru sudah diterangkan, karena adanya kesalahan pemahaman sehingga manusia itu salah konsep. Apa yang dimaksud oleh guru salah konsep? Para murid, para santri, aku selaku guru meluruskan kehidupanmu, para murid dan santri, dan siapapun yang menginginkan kehidupannya yang lurus, ya. Untuk meluruskan ini dimulai dari apa yang sudah ada di negara Republik Indonesia yang sudah dipahami banyak manusia kurang lebih 1400 tahun masa lampau. Agar para pemirsa, para murid dan santri sangat paham sehingga menerima sesuatu hal itu sangat mutlak, guru mengulas sedikit tentang suatu kalimat atau dalil. Karena bangsa Indonesia ini rata-rata pola pikirnya mengikuti dalil tapi tidak mengikuti kehidupan yang tepat dan benar. Kalau dalilnya tidak ada, biasanya masyarakat atau bangsa kita tidak mengindahkan. Meskipun dalilnya itu salah, tapi kalau ada dalilnya berbahasa Arab, bangsa Indonesia banyak yang mengikuti. Nah, itulah pola pemikiran yang kurang tepat, ya. Para murid, para santri, satu contoh menerangkan kehidupan. Sudah diterangkan guru bahwa kehidupan bangsa manusia ini guru berseberangan dengan pemahaman di luar sana. Manusia di era-era kemarin diajarkan, diterangkan, diberi motivasi bahwa manusia berhayal, menghayalkan dirinya dicipta oleh Tuhan atau dicipta Allah. Coba diajarin oleh guru, para pemirsa, para murid, para santri. Banyak manusia mengeluarkan fatwanya, banyak orang berceramah, diajarkan melalui kalimat di dalam kitab-kitab suci, wa ma khalaqul insan wal jin illa liya'budun. Manusia berhayal seakan-akan dirinya dicipta oleh Tuhan, tapi tidak akan pernah melihat, tidak mau mengkaji, benarkah kita, benarkah Anda itu dicipta Tuhan? Itu tolong dikaji betul-betul. Kemarin sudah diberi pemahaman sedikit oleh guru. Mungkinkah yang maha kuasa
zat yang azza wa jalla, yang maha luhur, membuat mencipta manusia dalam keadaan seperti Anda, seperti kanan kiri Anda. Karakternya seperti begitu, bentuk tubuhnya seperti itu, bahkan ada yang tidak sempurna seperti itu. Benarkah Tuhan membuat itu? Faktanya tidak. Karena tidak mau belajar masyarakat atau umat, sehingga kalimat itu ditelan mentah-mentah. Bila diulas oleh guru, kalau toh memang zat yang maha kuasa, kehebatannya melampaui yang tidak terbatas, pastilah produk atau ciptaannya itu pun juga maha karya. Tapi faktanya, manusia lihatlah karakter perilakunya, keburukannya seperti itu. Dia merasa dicipta oleh Tuhan, itu sesuatu hal yang sangat salah. Satu contoh, bila ada manusia meyakini bahwa mereka dicipta oleh Tuhan, itu sebatas yakin dan meyakini. Coba beri pertanyaan, kalau faktanya bukan Tuhan yang mencipta, apa jawaban dari pemikiran seperti itu? Ini coba digali lebih dalam. Untuk meluruskan dan mengukur sebagai bangsa manusia. Manusia adalah makhluk, alam pun juga makhluk, tumbuhan juga makhluk, hewan binatang pun juga makhluk. Benarkah kalian pernah mempelajari satu contoh? Ada hewan yang beranak, ada hewan yang bertelur. Benarkah itu ciptaan Tuhan? Ataukah anaknya hewan itu terbentuk dari induknya? Sama seperti bangsa manusia. Benarkah Anda itu dicipta oleh Tuhan? Ataukah Anda diproduk dari makhluk lain? Itu yang disebut sebagai orang tua, bapak dan ibu. Coba digali betul-betul. Para murid, para santri, juga para pemirsa, bila mengacu kepada pemahaman, bila pemikiran itu salah, pemahaman itu salah, salah semua apa yang kalian lakukan. Guru kembali kepada statement yang banyak diyakini, yang banyak dibicarakan, terutama di bangsa Indonesia, dengan suatu dalil bahwa manusia ini dicipta oleh Allah. Satu contoh, wa ma khalaqul insan wal jin illa liya'budun, ditafsiri, aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Itu tolong dipahami para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Itu tafsir ya para murid, para santri. Itu tafsir, artinya itu bukan fakta, itu hanya kira-kira. Kekurangan atau cara berpikir di negara Republik Indonesia, tafsir kau imani dan kau paksakan dirimu untuk mengimani tafsir. Dan tafsir itu sudah berkembang ratusan tahun. Kalau toh itu tafsir, tapi kalau toh faktanya tidak seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Itulah yang harus kalian cari dan itu yang harus Anda gali. Itulah para murid, para santri. Lantas bagaimana guru kalau itu tafsir? Maka mempelajari sesuatu hal tentang kehidupan, tentang suatu kalimat yang ditulis orang-orang masa lampau, itu butuh pengkajian dan pendalaman. Para murid, para santri, bagaimana kalau yang kalian imani itu tafsir? Tafsir itu bukanlah kebenaran. Itu tafsir. Kalau toh manusia tetap meyakini bahwa dia merasa dicipta oleh yang maha kuasa, boleh meyakini itu hak manusia. Tapi pertanyaannya, kalau faktanya bukan Tuhan yang mencipta kamu, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kehidupanmu? Nah, itu ada pemahaman yang lebih dalam. Dengan demikian para murid, para santri,
Maka melalui video ini terutama kepada murid dan santri guru juga para pemirsa, guru meluruskan dari hal yang sangat pokok karena ini menerangkan tentang jiwa dan ruh. Tatkala pemahaman jiwa dan ruhmu salah, artinya kehidupanmu salah, tubuhmu salah, kehidupanmu rumah tangga salah, baik berbangsa dan bernegara pun salah, ruh dan jiwa keluar dari tubuhmu, kalian tidak akan ketemu jalan yang lurus. Kalian akan terpelosok di dalam kehidupan alam-alam yang menyakitkan. Itulah yang dimaksud oleh guru untuk meluruskan dimulai dari pemahaman tentang kehidupan. Para murid, para santri, kalau toh nanti di luar ada pemahaman yang berbeda, itu hal yang wajar. Dan juga untuk diketahui para murid, para santri, bila ditarik secara hukum negara atau hukum manusia, adanya suatu kalimat wa ma khalaqul insan wal jin illa liya'budun. Pernahkah kalian bertanya, siapa yang membuat statement itu? Tatkala manusia mengimani kalimat itu, kalau hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan dan faktanya tidak seperti itu, lantas siapa yang bertanggung jawab dengan statement kalimat seperti itu? Nah, inilah yang harus kalian cari dan harus kalian gali. Karena dari kalimat yang beredar sudah ratusan tahun, itu hanya statement dan tidak akan pernah ada makhluk siapapun yang bertanggung jawab atas statement itu. Sebagai guru, aku berkewajiban meluruskan murid, santri, dan umat-umatku agar tidak terpelosok. Untuk memahami tentang kehidupan sudah aku ajarkan bahwa kita, Anda adalah terproduk dari hasil karya. Nah, dari karya orang tua itulah dengan sabdanya alam, dengan kekuasaan itulah yang disebut. Karena manusia terbatas untuk mengatakan dan keterbatasan memahami tentang kehidupan, manusia itu berobsesi menghayal, menyebut dengan atas nama Tuhan. Satu contoh tadi sudah diberilah contoh oleh guru. Bagaimana induk ayam bisa membuat telur? Betulkah itu dicipta Tuhan? Bagaimana binatang atau hewan-hewan lain yang dia beranak, benarkah itu dicipta oleh langit? Nah, disitulah kekurangan manusia, terutama bangsa kita, kurangnya mempelajari sejarah kehidupan, kurangnya mempelajari sesuatu pemahaman tentang alam yang besar ini, sehingga adanya sesuatu statement itu manusia pun sudah mengiyakan. Satu contoh diulas lagi oleh guru dari kalimat statement yang dibuat orang-orang terdahulu, bahwa manusia dan jin diciptakan Tuhan untuk beribadah. Pernahkah kalian bertanya, kalimat statement itu dibuat tahun berapa? Nah, coba dipelajari lagi. Buatlah pertanyaan. Kalimat itu dibuat tahun berapa dulu? Kita ngomong waktu. Sedangkan peradaban bangsa manusia di muka bumi itu sebenarnya sudah miliaran tahun. Manusia ini sudah ada. Lantas di era-era sekarang ada manusia membuat statement itu. Lantas manusia yang masa lampau, kalimat itu belum ada. Siapa yang membuat manusia masa lampau itu? Itulah satu contoh guru mengajarkan untuk berpikir yang tepat dan benar agar kehidupan bangsa manusia tidak terjerumus dengan dogma, dengan keyakinan yang tidak pasti. Suatu tafsir akan menjerumuskan bangsa manusia. Para murid, para santri, setelah memahami ini nanti, guru akan mengajarkan, akan memperjelas dengan pemahaman yang disebut
ilmu rajut tunggal. Ilmu ini aku turunkan melalui media, melalui video ini. Karena melihat kondisi dunia, melihat kondisi alam, iklim, dan cuaca, terutama di Pulau Jawa dan di negara Republik Indonesia, banyak hal sesuatu yang akan terjadi yang banyak membuat kerusakan. Sebagai guru, aku akan mengajarkan para murid dan santri, juga para pemirsa menginginkan keselamatan. Guru akan mengajarkan di video yang lain dengan judul ilmu rajut tunggal. Di situ nanti banyak hal kalian akan mendapatkan sesuatu dan kehidupanmu akan terbentuk menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang mempunyai imunitas yang kuat, mempunyai kepribadian yang kuat. Mengapa ilmu ini diturunkan oleh guru? Karena satu, sudah waktu dan saatnya untuk membina dan meluruskan bangsa manusia yang terpelosok oleh dogma-dogma yang tidak bertanggung jawab, dan tidak ada manusia satupun yang mau bertanggung jawab atas statement-statement yang ada di alam dunia ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Nanti dilanjut dengan ilmu rajut tunggal. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.